Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya tentunya di cerita horor. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya, dan dijauhkan dari berbagai mara bahaya. Amin. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan cerita-cerita seram selanjutnya. Nah, di video kali ini saya akan membawakan cerita. Sebelum mulai ceritanya, seperti biasa, di dalam cerita ini semua nama dan tempat disamarkan demi menjaga privasi. Langsung saja, seperti apa ceritanya? Simak video ini sampai habis. Daripada penasaran, tak usah kelamaan lagi, kita masuk ke ceritanya. Kisah ini terjadi saat Ezen menaiki Gunung Merapi pada tahun 2016 melalui jalur pendakian Kinaharjo. Waktu itu, Ezen tidak sendiri. Ezen bersama 3 orang temannya. Sebut saja Dion, Kamal, dan Andri. Ezen masih kuliah waktu itu, tahun kedua, dan belum masuk komunitas mahasiswa pencinta alam. Pendakian itu mereka lakukan saat masa liburan semester kuliah. Pada waktu mereka mendaki, pendakian ini didanai oleh Dion. Kebetulan Dion ini memang seorang anak dari orang kaya, atau lebih tepatnya anak pejabat, tetapi dia suka mendaki gunung. Dion adalah teman Ezen dari SMP sampai SMA. Namun waktu itu dia berkuliah di Medan. Pada saat waktu itu juga, Ezen baru pertama kali mendaki Gunung Merapi. Peralatan pendakian mereka bawa hanya ala kadarnya. Hanya Dion yang mempunyai tas karir, dan tak hanya itu, dia membawa kompor gas. Singkat cerita, mereka melakukan perjalanan dari Jakarta hingga ke Jogja. Setelah dari Jogja, mereka melanjutkan perjalanan menuju jalur pendakian Gunung Merapi di Kinaharjo. Waktu itu, Gunung Merapi belum memiliki ranger atau polisi hutan. Adanya adalah seorang kuncen yang sangat terkenal, yakni Mbah Marijan. Rumah beliaulah yang menjadi basecamp jalur pendakian ini. Di basecamp, mereka mempersiapkan segala kebutuhan logistik untuk pendakian nantinya. Mereka pun beramah tamah dengan sang kuncen. Tapi entah mengapa, sejenak kemudian, mata sang kuncen melihat Ezen dengan pandangan sangat tajam, seolah-olah beliau menerawang. Dan tiba-tiba saja, sang kuncen bersikap menghormati kepada Ezen. Ezen kaget karena melihat beliau seperti hendak sungkem kepadanya. Ezen terbengong karena Ezen tidak mengerti bahasa Jawa halus yang beliau ucapkan. Lalu kata teman Ezen ini masih ada keturunan dari terah kerajaan. Begitu kurang lebih arti kata yang diucapkan oleh Mbah Marijan. Sebagai orang yang jauh lebih muda pada waktu itu, tentu Ezen hanya diam saja dan merangkul sang kuncen agar tidak menghormati kepada Ezen. Tentunya tak enak kalau dilihat sama orang-orang, karena Ezen adalah orang yang biasa saja. Tetapi selanjutnya, yang menjadi perhatian dari semua pendaki, sang kuncen dan termasuk Ezen, adalah si Dion ini. Tampak Dion mengalungi sebuah ketapel yang terbuat dari besi. Memang Ezen sudah lama tahu kalau Dion itu hobinya berburu dan jago menembak selama hidup di Medan sana. Tetapi pikir Ezen, buat apa ini anak membawa ketapel untuk mendaki gunung? Mbah Marijan yang sebagai kuncen mengatakan kepada mereka agar lebih baik mereka mendaki di pagi hari, jangan malam ini. Tetapi si Dion bersikeras, kenapa kita tidak naik malam ini saja? Kan kalau malam ini naik, saat kita sampai pasti dapat sunrise, dan gunungnya gak seberapa tinggi juga, celetuk Dion saat itu. Memang, mereka yang sudah lama berkawan dengan Dion mengetahui kalau dia ini termasuk sombong karena anak seorang pejabat. Tetapi di sisi lain, dia baik dengan teman-temannya yang tidak pelit. Ezen juga merasa tidak enak hati karena biar bagaimanapun, Dionlah yang membiayai mereka semua dalam perjalanan kali ini. Tetapi Ezen lalu mencoba memberanikan diri untuk memberikannya pengertian. Begini, kita di sini kan belum tahu Medan, apalagi Mbah Marijan ini sosok kuncen di sini. Yang mana
Beliau tahu persis kondisi alam yang ada di sini. Kalau beliau bilang jangan naik malam ini, lebih baik kita nggak naik malam ini, ujar Eisen setengah berbisik kepada Dion. Dan untunglah, akhirnya setelah Eisen bujuk, Dion mau menuruti sarannya untuk mengikuti anjuran sang kuncen. Mereka pun berniat untuk mendaki di pagi hari. Lalu singkat cerita di malam itu, mereka pun beristirahat di basecamp rumah Mbak Marijan dengan tidur yang cukup nyenyak. Pagi harinya, di hari Rabu, mereka terbangun di basecamp rumah Mbak Marijan. Setelah itu, mereka bersih-bersih lalu sarapan, dan singkatnya, sekitar jam 7-8 pagi, mereka mulai pendakian Gunung Merapi di jalur Kinaharjo. Tak lupa, mereka pun berpamitan dan mengucapkan terima kasih kepada Mbak Marijan. Pada saat berpamitan ini, Mbak Marijan berpesan, "Di atas hati-hati ya, jangan sembarangan, jangan kurang ajar, harus jaga sikap." Namun pada saat itu, Dion seolah-olah mengabaikan kata-kata Mbak Marijan. Dia sepertinya tidak menjaga adab dan sopan santun ala Jawa di hadapan sosok Mbak Marijan. Lalu singkat cerita, pendakian pun dimulai. Mereka berangkat kisaran jam 8 pagi. Di perjalanan, mereka bertemu dengan rombongan pendaki lain. Ada 2 rombongan pendaki yang mereka temui. Yang pertama berasal dari Semarang, dan yang kedua berasal dari Jogja. Kebetulan, mereka semua sama-sama naik menuju ke atas. Tidak apalah, makin ramai makin asik tentunya. Pos demi pos mereka lewati, mulai dari medan landai sampai medan terjal. Vegetasi hutan waktu itu masih relatif rapat, mulai dari berpasir dan berbatu. Tentunya pendakian mereka diselingi dengan beberapa kali istirahat untuk merokok serta minum. Tetapi sepanjang perjalanan, Dion ini sering memainkan ketapelnya untuk ditembakkan ke sembarangan arah yang tidak jelas. Ia berharap ada burung atau binatang yang terkena tembakan ketapelnya. Eisen bilang kepadanya, "Dion, jangan ngawur, ini gunung. Kamu harus jaga sikap loh," kata Eisen. Tetapi dia justru malah marah kepada Eisen. "Apaan sih lu? Percaya banget sama mistis? Selama gue naik gunung, gak ada seram-seramnya sama sekali. Gue juga ngetapel, gak pernah ada kejadian apa-apa tuh." Eisen pun terkejut mendengar perkataannya. Padahal maksud Eisen sebagai teman tentu baik, karena Eisen sudah mendengar cerita yang berbau misteri, mistis, dan mitos di Gunung Merapi ini. Tetapi Eisen hanya menghela nafas untuk bersabar. Setidaknya Kamal dan Adri juga sepemikiran dengan Eisen. Mereka hanya saling bergumam, "Ya sudahlah, kan dia bosnya." Mereka mencoba untuk berpikir positif. Lalu singkat cerita, sampailah mereka di Pasar Bubrah jam 2 siang. Buat sekedar informasi, Pasar Bubrah adalah nama salah satu pos di jalur pendakian Gunung Merapi, di mana pos itu adalah hamparan medan berbatu yang cukup luas. Konon katanya juga di sini adalah lokasi pasar gaib Gunung Merapi. Di tempat itu, mereka lalu mendirikan tenda. Setelah tenda terpasang, mereka semua mulai masak-masak serta ngopi bersama 2 rombongan pendaki lain yang naik bersama mereka. Tentu saja acara itu diselingi dengan obrolan santai kepada para pendaki lain yang berkemah sembari merokok. Tetapi di saat mereka semua sedang beristirahat dan bersantai dengan para pendaki lain, tiba-tiba saja si Dion ini mengungkapkan keinginannya untuk segera melanjutkan pendakian naik ke puncak Gunung Merapi. Usut punya usut, hal ini ia lakukan karena ingin mendapat foto sunset puncak yang indah di sore hari itu. "Ayolah, kita muncak paling cuma sejam aja. Udah kelihatan tuh puncak Merapinya dari sini," saud Dion. Mereka semua yang mendengarkan pun hanya terpana dengan omongan Dion barusan. Mereka pun berkata, "Udah deh Dion, jangan sekarang, besok pagi aja, kita istirahat dulu." Tapi perkataannya dijawab Dion dengan ketus dan angkuh. "Ah, kalian semua cemen. Itu kan udah kelihatan puncaknya," kata Dion. Tetapi sejenak kemudian, ada salah seorang pendaki rombongan lain yang berada di Pasar Bubrah yang kebetulan baru saja turun dari puncak karena kawah Merapi sedang mengeluarkan uap beracun. Begitu mendengar hal itu,
Akhirnya Dion pun hanya terdiam saja. Dia lantas melanjutkan jalan-jalan keliling pasar bubrah sembari memainkan ketapel besinya. Dion ini sepertinya begitu terkesima sejak melihat pasar bubrah yang bermedan lapang luas itu. Dia pun mengatakan, "Wah, enak nih lapangan luas. Kita bisa main bola di sini," kata Dion. Dia pun tampak mengambil batu gunung dan menendang-nendangnya. Sementara itu, Ezan dan yang lainnya masih asik berkumpul untuk ngopi. Dion pun kembali berjalan-jalan di area pasar bubrah. Dan akhirnya, Dion pun tampak duduk di salah satu batu besar. Di sisi lain, Ezan masih mengobrol dengan salah seorang pendaki dari Jogja yang sejak awal dari base camp sudah bersama dengan rombongan Ezan. Di kemudian waktu, Ezan tahu kalau pendaki dari Jogja ini memiliki kemampuan untuk bias melihat hal-hal tak kasat mata. Tiba-tiba saja, ia memberitahu Ezan kalau ada sosok tinggi besar yang sedang memperhatikan Dion. "Mas, mohon maaf ya, aku melihat sosok besar yang kelihatannya marah sama teman sampean itu," ujarnya. Dan tak hanya itu, menurut penuturannya, ada beberapa sosok yang duduk dan berdiri di batu-batu besar. Tapi si Dion tampak tidak merasakan apapun. Dia duduk dengan santai di batu besar itu sembari merokok, minum kopi, dan sesekali memainkan ketapelnya dengan batu dan menendang-nendang batu ke arah manapun. Tentunya itu sangat berbahaya sekali, karena Ezan dan teman-teman lain takut nanti batu itu mengenai pendaki lain yang sedang melintas atau mengenai tenda lain yang ada di pos pasar bubrah. Namun tiba-tiba Dion terjatuh. Jatuhnya Dion ini seolah-olah ada yang menjorokkan dia, tetapi dia justru marah-marah ke Ezan dan teman-temannya. Lu ya yang jorokin gue," kata Dion. Tak hanya itu, dia juga menyumpah serapah menggunakan kata-kata bahasa kebun binatang. Padahal secara logika, tidak mungkin salah seorang dari mereka pelakunya, karena posisi mereka jauh dari Dion. Mereka yang mendengar perkataan Dion hanya keheranan dan menggelengkan kepala atas sikap sombongnya itu. Dion pun lalu masuk ke tenda untuk beristirahat. Lalu, waktu maghrib pun tiba. Mereka semua sholat maghrib, tetapi si Dion justru tidak melakukan sholat maghrib dan malah asik memainkan ketapelnya. Tapi Ezan dan yang lainnya memilih untuk menghiraukan hal itu. Setelah sholat maghrib, mereka semua mengobrol ngalor ngidul dan ketawa-tawa untuk bercerita masa-masa lalu. Dion juga mulai bergabung untuk berkumpul. Mereka melakukannya sembari ditemani makan malam yang dibuat bersama. Ezan dan teman-teman tentu kaget terbangun merasakan hembusan angin kencang di malam hari. Tapi yang bikin Ezan bingung, ternyata Dion tidak tidur. Dia masih duduk di depan tenda. Ezan pun bertanya padanya, "Kenapa nggak tidur, bos?" Dia lantas menjawab, "Aku nggak bisa tidur kalau belum ada binatang yang kena ketapel aku." Kontan saja. Astagfirullah. Ezan mengucapkan secara kompak bersama teman-teman di tenda yang mendengar Dion berkata seperti itu. Ezan kembali teringat kalau tadi sore saat mengobrol dengan beberapa pendaki rombongan lain, banyak pendaki yang kesal melihat tingkah laku tengilnya si Dion. Mereka mengatakan, "Mas, temannya itu belagu amat sih kalau ngomong bahasa Indonesia mulu," kata seseorang itu. Tapi di sisi lain, ada juga pendaki cewek yang suka sama Dion. Dion ini memang sosoknya tinggi dan ganteng, serta rambut gondrong sebahu mirip dengan artis. Ezan mencoba memberi saran kepada Dion. "Dion, lo itu jangan begitu. Kita ini ada di areal yang disakralkan," kata Ezan. Namun dia justru membalas, "Alah, lu apaan sih? Kebanyakan nonton film horor kali kamu ya. Aku ini sudah naik gunung berkali-kali, dan di sana gunung gak ada serem-seremnya sama sekali," kata Dion. Mendengar balasan Dion, Ezan hanya bergumam dalam hati, "Sudahlah, lanjut tidur aja," kata Ezan dalam hati. Dan pada akhirnya Dion pun tertidur juga.
Mungkin karena gak ada teman atau mulai mengantuk dengan sendirinya. Ia masuk tenda dan selanjutnya tidur. Sementara Ehsan masih berusaha tidur karena sejak tadi hanya tidur-tidur ayam. Tetapi tak lama kemudian, Ehsan mendengar suara seperti orang mengerang. Ehsan pun bangkit dari tidur, melihat kalau sumber suara itu berasal dari Dion. Dalam tidurnya, dia mengigau dan mencekik lehernya sendiri. Dia berteriak-teriak minta ampun. Dan di sela-sela suara Dion, terdengar suara yang amat keras dan lantang. "Pergi kamu kurang ajar di sini. Saya mau anak ini tinggal di sini sama saya untuk menerima hukuman atas perbuatannya." Lantas beberapa pendaki yang lain pun ada yang berdatangan ke tenda Ehsan. Mereka semua ramai-ramai berusaha untuk melepaskan cekikan lehernya. Tapi tidak bisa. Akhirnya, ada salah seorang pendaki yang nampak senior pada waktu itu, bernama Mas Gatot, yang bisa melepaskan cekikan di lehernya Dion. Hal itu ia lakukan dengan membaca doa, dan jidatnya Dion ditempelkan sebuah batu. Akhirnya tak lama kemudian, Dion tersadar dari kesurupannya setelah diminumkan air putih yang sudah didoakan oleh Mas Gatot. Tak lama kemudian, si Dion pun siuman. Badannya berkeringat banyak. Hal yang aneh mengingat saat itu cuaca sedang dingin-dinginnya. Ia siuman dengan kondisi dikelilingi orang banyak. Dia tentu bingung akan apa yang terjadi pada dirinya. Kenapa banyak orang pada berkerumun di tendanya. Tapi bukannya bilang terima kasih sudah ditolong karena kesurupan, dia justru marah-marah dan berkata, "Mana mungkin aku kesurupan? Aku lagi tidur. Kamu kebanyakan nonton film horor sih. Dah, sana bubar. Aku jadi gerah dan keringatan kebanyakan orang di sini," bentak Dion. Mendengar hal itu, tentu saja Mas Gatot dan para pendaki rombongan lain sangat kecewa dengan perkataan Dion. Akhirnya mereka pun membubarkan diri menuju tenda masing-masing untuk melanjutkan tidur. Sementara itu Ehsan, Kamal, dan Andri sempat mengobrol sebentar di luar tenda. Mereka mendiskusikan perihal evaluasi masalah kelakuan si Dion ini. Ehsan dan teman-teman tentu merasa malu atas perbuatannya di area pasar Bubrah. Tetapi pada akhirnya, mau bagaimana lagi? Karena biar bagaimanapun, dialah yang membiayai perjalanan mereka saat ini. Saat Ehsan melihat ke dalam tenda, si Dion tertidur dengan pulas, bahkan sampai mengorok. Mungkin dia capek sekali. Akhirnya, setelah merokok satu batang, Ehsan langsung masuk ke tenda dan mencoba untuk tidur. Tetapi saat Ehsan hendak benar-benar tertidur, kira-kira jam 1-an dini hari, tiba-tiba terdengar suara gamelan yang beralun dengan indahnya. Tapi tak hanya itu, ternyata suara gamelan itu juga diiringi suara derap langkah kaki kuda yang berjumlah banyak. Sontak Ehsan mendengar suara itu terbangun dan keluar tenda. Rupanya dari tenda sebelah, Kamal juga keluar. Rupanya ia juga mendengar. Kemudian Ehsan dan Andri melihat ada rombongan pasukan berkuda muncul dari arah pohon besar di bawah pinggiran pasar Bubrah. Para pasukan itu menggunakan pakaian zaman kerajaan dahulu. Di barisan terdepan ada seperti sapi yang menarik gerobak. Di belakangnya ada kereta kuda yang berjalan. Ada juga perempuan-perempuan yang membawa nampan yang berisi bunga dan menebar-nebarnya. Rombongan itu berjalan diiringi suara gamelan yang juga terdengar. Sementara sang pemimpin rombongan itu tampak memegang tombak di tangan kanan, sementara tangan kirinya menuju ke arah Ehsan dan Kamal. Entahlah. Waktu itu Ehsan berpikir apakah ini hanya halusinasi atau sekedar bermimpi. Tetapi sepertinya semua terasa nyata. Entah apa yang diucapkan oleh rombongan itu, Ehsan tidak mengerti dan mengapa Ehsan bisa melihat. Setahu Ehsan, dulu memang Ehsan bisa melihat hal yang tak kasat mata. Tetapi mata batin Ehsan sudah ditutup oleh orang pintar. Ehsan hanya bisa menunduk sembari kedua tangan Ehsan diangkat, bermaksud memohon ampun minta maaf di atas kepala. Ehsan berpikir
apakah jangan-jangan peristiwa ini ada hubungannya dengan perilaku yang dilakukan oleh teman Ezon Dion itu. Untungnya, tidak lama setelah itu, rombongan kerajaan itu melewati tenda mereka dan pergi menghilang. Ezan dan Kamal yang masih keheranan dan juga takut memutuskan untuk kembali melanjutkan tidur. Tetapi belum lama Ezan tidur, si Dion ini tiba-tiba kesurupan lagi. Dan kali ini, tingkahnya seperti orang yang tengah diborgol tangan. Dia lalu berlari keluar tenda sambil mengucapkan kata ampun. Ampun, ampun, ampun Nyai, ampun. Suaranya menjerit tak karuan dengan menangis. Mendengar itu, sontak Ezan dan semua pendaki yang sedang tertidur di tenda menjadi terbangun, termasuk Mas Gatot. Tak lama kemudian, Mas Gatot keluar dari tenda dan mengejar si Dion dan berhasil ditangkap sebelum ia menuju ke pinggir jurang. Saat menangkap Dion sendiri, Mas Gatot sampai berguling-gulingan di tanah. Energi mereka benar-benar habis malam itu karena mengurusi si Dion yang kesurupan. Si Dion pun akhirnya bisa disadarkan oleh Mas Gatot. Kejadian menyadarkan itu berlangsung sampai 1 jam lamanya. Mas Gatot juga dibantu oleh Ezan, Kamal, dan Andri, serta para pendaki lain yang ikut berdoa membacakan ayat-ayat kitab suci Al-Quran yang mereka hafal. Begitu Dion tersadar, lagi-lagi dia heran mengapa dia sudah dikerumuni orang banyak. Namun begitu Ezan jelaskan kalau dia kesurupan, dia hanya membantah kalau dia sedang tidur enak-enak di tenda. Mendengar hal itu, Ezan dan teman-teman tentu enggak enak dengan Mas Gatot karena sudah dibantu dan sudah merepotkan beliau. Padahal beliau sedang bawa rombongan pendaki juga. Akhirnya Ezan pun membawa Dion masuk ke dalam tenda. Mereka lantas beristirahat dan tertidur lelap sekitar jam 3 pagi. Hari Kamis, mereka terbangun sekitar jam 9 pagi. Otomatis mereka tidak dapat sunrise karena bangun kesiangan. Tak lama kemudian, mereka pun sarapan dan bersiap untuk pergi melanjutkan perjalanan ke puncak Garuda Merapi. Dan singkat cerita, akhirnya kami sampai di puncak Garuda yang runcing itu kira-kira sekitar jam 11-an siang. Betapa puncak Merapi sangat indah. Nampak dari puncak ini, pemandangan Gunung Merbabu, Gunung Sindoro, dan Gunung Sumbing begitu indahnya, serta terlihat sangat jelas. Dion pun juga terlihat sangat senang bisa mencapai puncak Garuda Merapi. Tak lupa pula, mereka berfoto-foto dan makan-makan, serta merokok di atas puncak yang waktunya kurang lebih setengah jaman. Kemudian sekitar jam 1-an, mereka tiba di Pasar Bubrah. Mereka lalu beristirahat sebentar untuk kemudian beres-beres peralatan, tenda, dan lain-lain. Mas Gatot yang tampak sudah selesai beres-beres pun bersiap turun bawa rombongan. Tapi tak lupa Mas Gatot berpesan kepada Ezan agar kalau saat turun berkonsentrasi dan tetap jalan terus, serta jangan hiraukan panggilan suara apapun. Mereka juga diminta untuk menjaga sikap, lebih khususnya kepada Dion. Hal ini dikarenakan dapat menjadi bahaya untuk dirinya sendiri. Lalu Mas Gatot pun turun bersama rombongan, meninggalkan rombongan Ezan yang memang masih belum selesai. "Saya tunggu di base camp ya Zan," seru dia sembari berjalan meninggalkan Ezan dan teman-temannya. Dan tibalah saat mereka selesai beres-beres dan mulai turun gunung. Ternyata hanya rombongan Ezan yang terakhir, yang lainnya sudah turun. Rombongan Ezan ini pun langsung turun kira-kira jam 2 siang dari Pasar Bubrah. Nah, sepanjang perjalanan mereka turun, si Dion tampak sering memainkan ketapelnya dan menembak-nembak burung di hutan. Dion tertawa-tawa begitu menembak binatang-binatang di hutan. Sampai akhirnya mereka masuk kawasan hutan patuk alap-alap, dan masih saja Dion menembak-nembak dengan ketapelnya. Akhirnya tembakan pun mengenai sasaran seekor burung yang tengah bertengger di sebuah pohon, dan burung itu pun jatuh. Ezan sontak marah atas kelakuan si Dion itu. Ezan pun bilang kepada Dion, "Kamu cari burung itu. Kalau burung itu mati, kamu harus makan dagingnya. Gak boleh dibiarkan menggeletak di hutan."
kata Ezan. Tentu karena Ezan masih kepikiran akan hal itu, Ezan memilih untuk mencari sendiri burung yang mati itu tadi. Ezan pun bergegas turun ke tanah yang lebih rendah sendirian untuk mencari bangkai burung itu. Dan saat Ezan tengah mencari, Ezan melihat ada sosok bapak-bapak yang memakai caping berdiri di samping pohon. Ezan hanya bilang, "Permisi mbah," kata Ezan, sembari untuk fokus pada bangkai burung. Namun semakin lama Ezan mencari, semakin tak bertemulah dengan bangkai burung yang dicari. Lalu tampak Kamal dan Andri dari belakang juga ikut menyusul Ezan untuk membantu mencari di mana burung itu jatuh. Sementara si Dion nampak duduk beristirahat sembari bergumam tidak jelas. Dan selang beberapa waktu lamanya mencari, akhirnya mereka pun menyadari kalau ternyata mereka sudah keluar dari jalur pendakian dan hari sudah sore, sekitar jam 5-an. Ezan sendiri pun bingung, karena sepengetahuan Ezan juga, Ezan tidak keluar terlalu jauh dari jalur. Di sisi lain, kabut gunung pun semakin tebal. Akhirnya, mereka memutuskan untuk beristirahat dan mendirikan tenda lagi. Tentunya tak mungkin mereka turun malam itu, karena kabut sangat tebal, yang ada malah rawan untuk tersesat. Ezan dan teman-temannya tentu merinding saat mendirikan tenda di hutan patuk alap-alap. Bukan karena cerita mistisnya hutan itu yang pernah mereka dengar, melainkan tingkah lakunya Dion yang tak bisa mereka kontrol. Sempat mereka berdebat sengit karena kelakuan Dion itu. Di sekeliling tenda mereka terdapat pohon-pohon besar semua. Ezan hanya berdoa dalam hati agar diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu singkat cerita, saat hari mulai gelap, mereka pun makan malam dan ngopi-ngopi sembari mengevaluasi kenapa mereka bisa keluar dari jalur itu. Namun akhirnya, perdebatan mereka berganti topik pembicaraan yang ringan-ringan seputar pendakian mana saja yang sudah mereka lalui. Si Dion bicara tetap dengan kesombongannya. Dia bercerita pengalaman dia berburu waktu di Medan. Suasana malam itu mencekam, tapi cukup hangat karena mereka menyalakan api unggun dari ranting-ranting kayu yang sudah patah. Ezan sempat melihat penampakan sosok orang berjubah tinggi besar di balik pohon besar, tapi Ezan diam saja, tidak mengatakannya kepada yang lain. Ezan memilih untuk melanjutkan merokok dan minum kopi, dan tiba-tiba saja Dion membuka topik lain pembicaraan. Semalam itu aku dikerumunin orang-orang, bilang kalau aku kesurupan. Apa bener sih? Kata Dion. Ezan dan teman-temannya yang lain pun saling pandang. Kamal pun berkata, "Iya, kamu kesurupan kemarin." Ezan yang merasa sudah malas berdebat memilih untuk merokok. Dan benarlah dugaan Ezan. Dion masih bersikukuh untuk tidak percaya kalau dia kesurupan pada malam itu. Yang ia rasakan hanyalah ia tidur nyenyak di tenda, dan begitu terbangun dikelilingi banyak orang. Lalu tak lama setelah pembicaraan itu, mereka semua memutuskan untuk masuk ke tenda dan tidur. Lalu saat tengah malamnya, sesuatu terjadi. Waktu itu, Dion tertidur di ujung tenda. Andri sebelah Dion. Kamal tidur di luar tenda dengan sleeping bag-nya. Dan Ezan sendiri tertidur di depan pintu tenda. Tiba-tiba saja, terdengar kalau tenda mereka ada yang menggaruk-garuk. Mungkin saja binatang buas. Tetapi anehnya, tidak ada suaranya. Dan tak lama kemudian, Andri yang berada di samping Dion melihat ada wujud tangan besar, berbulu dengan kuku yang sangat panjang sekali. Dan tiba-tiba, tangan itu menarik Dion. Iya, begitu Andri bangkit untuk melihat lebih jelas, ia melihat Dion sedang ditarik oleh sosok makhluk tinggi besar. Tak hanya ditarik, Dion juga diseret keluar tenda untuk dibawa lari. Andri berteriak, tapi tidak bisa menggapai badan si Dion yang ditarik oleh makhluk tinggi besar itu. Kamal yang baru terbangun di luar, rupanya juga melihat kalau sosok tinggi besar berbulu itu masuk ke hutan di balik pohon-pohon besar itu, kemudian menghilang. Tak lama kemudian,
Ehsan, Kamal, dan Andri keluar tenda, mereka putuskan untuk mencari Dion di kegelapan dan berteriak-teriak memanggil namanya. Mereka bertiga pun terus mencari dan mencari. Namun, setelah beberapa jam tidak ada hasil dari usaha mereka. Lantas mereka kembali ke tenda dengan nafas yang terengah-engah dan keringat yang mengucur deras dari tubuh. Celaka. Kalau sampai Dion gak bisa kita temukan, apa yang mesti kita katakan sama orang tuanya? Bisa-bisa kita ditahan sama polisi, ucap Ehsan pada Kamal dan Andri sembari terengah-engah. Kekhawatiran tentu ada benarnya, mengingat orang tua Dion ini bukanlah orang sembarangan. Mereka semua pun terdiam, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Fisik sudah terkuras habis rasanya. Kamal pun berkata, "Kita istirahat saja dulu. Besok kita lanjut pencarian Dion dan turun ke base camp untuk melaporkan kejadian ini," kata Kamal. Akhirnya, lama mereka terdiam sembari merokok. Kebetulan yang mereka rokok adalah rokok kepunyaan Dion. Waktu itu, dia membawa rokok banyak sekali. Ehsan pun berteriak-teriak memanggil kedua teman-temannya yang ada di tenda, yakni Kamal dan Andri. Tapi tidak ada jawaban. Akhirnya, Ehsan teringat pada peluit yang dikalungkan di lehernya. Ehsan tiuplah peluit itu sebagai tanda bahaya sekencang-kencangnya. Dan bersyukur, tidak lama kemudian ada suara dari Kamal dan Andri. Akhirnya mereka berdua pun tampak turun untuk menolong Ehsan dan Dion. Lalu singkat cerita, sampailah mereka semua di tenda. Dion mereka masukkan ke dalam tenda dan diberi minuman hangat oleh Andri. Selanjutnya, Dion pun tertidur pulas. Ehsan tidak bisa berkata apa-apa lagi karena badan Ehsan sudah capek sekali. Untuk makan pun, Ehsan tidak berselera. Yang ada hanya ingin minum dan merokok saja. Dan mereka pun beristirahat beberapa jam. Tak berselang lama, mereka terbangun karena mendengar si Dion berteriak-teriak. Tapi kali ini, bukan kesurupan. Dion berteriak tapi gak ada suaranya. Kamal dan Andri tentu bingung melihat perubahan pada Dion yang tiba-tiba beku. Dan tiba-tiba saja, ada seorang pendaki datang menghampiri tenda mereka. "Mas, kemarin yang terakhir turun ya?" ujar pendaki itu. Ehsan pun lalu menjawab, "Iya mas," jawab Ehsan. Pendaki itu berkata lagi, "Saya dari base camp. Saya dipesani sama Mas Gatot. Kalau kalian dicariin sama Mas Gatot, kok dari semalam rombongan kalian gak sampai-sampai? Mas Gatot khawatir sama kalian mas," kata pendaki lain. Lalu Ehsan bilang, "Oh iya mas, kami sempat nyasar dan bermalam lagi di hutan," kata Ehsan. Ehsan belum sempat menceritakan peristiwa yang telah mereka alami pada waktu itu. Lalu singkat ceritanya, mereka turun gunung menuju base camp yang dipandu arah oleh mas pendaki itu. Dion pun mereka bawa dengan digendong secara bergantian karena dia sendiri seperti tak sanggup untuk berjalan dan tidak dapat bicara. Kemudian mereka semua sampai di base camp kira-kira jam 10 pagi. Sang kuncen, Mbah Marijan, melihat dari kejauhan. Beliau tampak seperti kecewa dengan rombongan mereka, seolah-olah beliau paham apa yang telah mereka alami di atas gunung. Begitu mereka sampai di base camp, Mbah Marijan berkata, "Kalian sudah sangat kurang ajar sekali di Merapi ini. Lebih baik pulang dan jangan lagi datang ke gunung ini." Pada saat itu, mereka semua menyesali perbuatan mereka. Ehsan hanya termenung, terdiam, mendengarkan omongan beliau. Mereka pun menyempatkan diri untuk beristirahat sejenak. Sementara itu, Dion tampak makan dengan lahapnya di base camp. Tapi tiba-tiba, dia berteriak, menunjuk-nunjuk ke suatu arah dengan ekspresi muka ketakutan serta tangan menggigil. Padahal, hari sudah menjelang siang, jadi bukan hipotermia. Dion juga hanya bisa menyebutkan nama 3 temannya. Hanya 3 saja. Kata-kata lainnya tidak ada suaranya alias gagu. Akhirnya,
mereka memutuskan untuk pulang ke Jakarta hari itu juga, di hari Jumat. Mereka naik kereta api. Lalu singkatnya, begitu mereka tiba di Jakarta, mereka pulang ke rumah masing-masing dengan selamat. Untuk sementara waktu, Ehsan beraktivitas seperti biasa. Selang beberapa hari kemudian, tiba-tiba Ehsan, Andri, dan Kamal dipanggil oleh orang tuanya Dion. Kebetulan juga, karena waktu itu Ehsan ingin mencari informasi keadaan Dion, apakah baik-baik saja. Begitu mereka semua tiba di rumah Dion, orang tuanya pun menyatakan kepada mereka mengapa Dion tidak bisa berbicara. Di samping itu, Dion juga sering mengalami ketakutan. Di kamar sering berteriak-teriak sendiri seperti orang gila. Ehsan akhirnya menceritakan kejadian selama di pendakian gunung tersebut, mulai dari awal sampai akhir. Tapi orang tuanya tidak percaya akan hal tersebut. Akhirnya, saya, Ehsan, dan teman-teman pulang ke rumah. Ehsan, Andri, dan Kamal melanjutkan aktivitasnya seperti biasa kembali. Dan selang beberapa hari lamanya tidak terdengar kabar si Dion. Akhirnya Ehsan mendengar kabar terbaru. Ehsan mendengar kalau Dion ini sedang dirawat di rumah sakit jiwa. Tak perlu waktu lama, Ehsan, Andri, dan Kamal segera berkumpul untuk mendatangi rumah sakit jiwa tersebut demi menemui Dion. Tapi ada yang aneh. Ketika si Dion membuka bajunya, minta digarukin punggungnya yang gatal, Ehsan melihat punggungnya penuh dengan baretan seperti habis dicakar, dibeset-beset. Ehsan mengobrol dengan salah seorang keluarganya Dion. Ternyata selama ini, keluarga si Dion telah berobat ke beberapa orang pintar, tapi Dion tak kunjung sembuh dari penyakit gagunya. Sampai akhirnya, Dion direkomendasikan oleh seorang psikiater untuk dirawat di rumah sakit jiwa yang ada di Jakarta. Akhirnya, Ehsan pun mencari akal bagaimana cara mengobati Dion. Ehsan teringat pada Mas Gatot yang waktu itu pernah mengobati si Dion saat dia kerasukan. Kebetulan juga sewaktu mengobrol, Ehsan mendapat nomor telepon komunitasnya Mas Gatot. Singkat cerita, setelah beberapa upaya yang dilakukan, Ehsan pun berhasil menghubungi Mas Gatot. Di telepon, Ehsan menceritakan dari awal kabar Dion, dari dia sakit, masuk ke rumah sakit jiwa, hingga lukas bekas cambukan di punggungnya Dion. Mas Gatot mengatakan, kalau bisa, tiap seminggu sekali atau 2 minggu sekali, diadakan selamatan di rumah Dion, dengan mengundang anak yatim sampai 40 orang. Mas Gatot juga berpesan, kalau sedang berlangsungnya pengajian, Ehsan harus mengecek punggungnya Dion secara berkala. Pesan tersebut tentu segera Ehsan sampaikan kepada keluarga Dion. Dan kali ini keluarga Dion, entah percaya atau tidak, menyanggupi syarat-syarat itu. Dengan harta yang mereka miliki, bukan hal yang sulit tentunya untuk menggelar acara seperti itu. Acara pun rutin digelar, sesuai dengan petunjuk dari Mas Gatot. Ehsan, Kamal, dan Andri juga rutin menjenguk Dion di rumah sakit jiwa untuk melihat luka-luka dan beset di punggungnya. Dan anehnya, setelah beberapa kali menjenguk, Ehsan dan teman-temannya heran kalau beset luka-luka di punggungnya perlahan menghilang satu persatu. Tentu Ehsan dan kawan-kawan melihat secerca harapan. Ehsan dan kawan-kawan juga berdoa, mudah-mudahan Dion bisa normal seperti sedia kala. Proses kesembuhan Dion ini hampir setahun lamanya. Selama proses penyembuhan itu, Dion juga dibantu oleh omnya dengan metode pengobatan menggunakan air kelapa muda. Waktu terus berjalan. Setelah bekas-bekas cambukan di punggungnya menghilang, Dion sudah bisa berbicara normal sekali. Ehsan dan teman-teman lalu datang mengunjungi Dion ke rumahnya dan mengobrol dengan Dion serta orang tuanya. Akhirnya, orang tuanya berterima kasih kepada mereka bertiga yang telah menolong anaknya dan meminta maaf kepada mereka bertiga karena mereka merasa tidak mengajarkan anaknya tentang etika dan tata krama. Di balik kesuksesan karirnya, orang tuanya merasa gagal mendidik anak tentang sopan santun. Lalu singkat cerita, Dion mengucapkan terima kasih kepada Ehsan, Kamal, dan Adri.
1 tahun setelah Dion sembuh, kebetulan mereka berempat berkumpul bersama untuk sekedar reuni. Waktu itu, Ehsan ajak Dion bercanda dengan mengatakan, "Kamu masih mau nggak naik gunung lagi dengan kita-kita?" Dion lalu mengatakan, "Masih mau kok naik gunung sama kalian, kecuali satu gunung yang aku nggak mau, yaitu Gunung Merapi," kata Dion. Ehsan, Kamal, dan Adri pun bengong sejenak sebelum akhirnya mereka tertawa bersama. "Ya sudahlah, nggak usah dibahas lagi tentang gunung itu. Mari kita makan dulu. Kebetulan kita lapar nih," jawab Ehsan. Kejadian itu dijadikan pelajaran untuk kita semua. Sopan santunnya harus tetap dijaga dimanapun kita berada. Karena kita ini hidup berdampingan dengan alam gaib. Kita nggak boleh seenaknya sendiri, apalagi bertutur kata yang tak pantas di tempat orang-orang. Dion yang mendengar perkataan Ehsan pun menundukkan kepalanya. Ia merasa bersalah atas kejadian itu. Nah, seperti itulah kisahnya. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan pembelajarannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.